Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama berdoa untuk keselamatan kita dari penularan virus corona atau COVID-19. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari anak-anak kita lanjutkan kembali ke permasalahan yang kita bicarakan dari 2 minggu yang lalu, masalah bilangan berpangkat. Pada 2 minggu yang lalu sudah saya sampaikan pengertian bilangan berpangkat, kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat, kemudian bilangan pangkat positif. Nah, sekarang adalah bilangan pangkat tak sebenarnya. Yang akan kita pelajari dalam bilangan tak sebenarnya, ini nanti ada 3. Yang pertama bilangan pangkat 0, yang kedua bilangan pangkat negatif, dan yang ketiga bilangan pangkat pecahan. Kita mulai dari bilangan pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa ya harganya? Nah, ini pertanyaan pertama. Mari kita perhatikan pada materi yang lalu. Kita sudah mengenal ada beberapa sifat, maka tolong sifat-sifat itu dihafalkan. Ada 5 sifat bilangan berpangkat. Nah, salah satunya akan kita pakai di sini. Perhatikan, saya akan memulai dari 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Berarti ini namanya pembagian bilangan berpangkat. Menurut pengertian, ini kalau diurai, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 kali 2 kali 2. Ini bisa dicoret angka 2-nya sehingga menghasilkan 1 kali 1 kali 1 dibagi 1 kali 1 kali 1. Harganya 1/1, hasilnya 1. Nah, ini apabila 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 dikerjakan dengan pengertian bilangan berpangkat. Nah, sekarang coba bandingkan dengan soal yang sama ini. Saya kerjakan dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat. Ada sifat seperti ini, ya, ada sifat seperti ini. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 bisa ditulis 2 pangkat 3 min 3. Ini sifat pembagian bilangan berpangkat. Hasilnya 3 kurangi 3 tentunya 0, berarti menjadi 2 pangkat 0. Ya, berarti jika dikerjakan menggunakan sifat, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 itu ketemunya 2 pangkat 0. Tetapi kalau dikerjakan dengan menggunakan pengertian bilangan berpangkat, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 ketemunya 1. Ya, maka dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 itu sama harganya dengan 2 pangkat 0, yaitu sama dengan 1. Sehingga kesimpulannya 2 pangkat 0 ketemunya atau nilainya adalah 1. Saya lagi, 2 pangkat 0 nilainya 1. Maka kemudian anak-anak sekalian bisa mengerjakan seperti ini. Kita ganti, bukan 2 pangkat 3 tapi 5 pangkat 3. Nah, ternyata hasilnya juga 1. Kita ganti ya, bilangan pokoknya. Ternyata ketemunya juga 1. Sehingga 5 pangkat 0 ketemu juga 1. Kemudian kalau kita gunakan bilangan pokoknya negatif, ya kita urai seperti tadi. Ketemunya juga 1. Maka negatif 4 pangkat 0 nilainya juga 1. Maka kesimpulannya, semua bilangan pangkat 0 hasilnya 1. Ya. Jadi misalnya kita misalkan semua bilangan itu kita misalkan A, lambangkan A, maka A pangkat 0
nilainya 1. Sekali lagi, A pangkat 0 nilainya 1. A itu apa? Semua bilangan. Sehingga semua bilangan pangkat berapa? Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Yang kedua sekarang, bilangan pangkat negatif. Contohnya ini. Berapa nilai 2 pangkat min 3 itu? Nah, berapa 5 pangkat min 4? Berapa min 3 pangkat min 2? Nah, ini perhatikan. 2 pangkat min 3 ini bisa saya tulis menjadi 2 pangkat 0 min 3. Karena min 3 itu sama dengan 0 kurangi 3. Ini ketemunya kan min 3. Sehingga 0 kurangi 3 itu sama dengan min 3. Atau min 3 itu sama dengan 0 kurangi 3. Kemudian ada sifat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Ini sudah pelajaran minggu yang lalu. Maka kalau saya mempunyai 2 pangkat 0 min 3, ini bisa dirubah menjadi, ya, berubah menjadi 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 3. Ini ikuti ini, rumus yang kanan ini. Sifat yang kanan ini kamu perhatikan. A pangkat M min N sama dengan A pangkat M dibagi A pangkat N. Sehingga ini perhatikan pangkatnya, ya, 0, ini menjadi 2 pangkat 0. Yang bawahnya ini adalah 2 pangkat 3. Nah, min ini melambangkan pembagian, karena pangkat negatif itu pembagian. Dari seperti ini. 2 pangkat 0 baru kita pelajari hasilnya 1. Kemudian hasilnya seperti ini. 2 pangkat 0 hasilnya 1. 2 pangkat 3 ya 2 pangkat 3. Nanti kalau disuruh ngitung ya 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 ketemu 8. Berarti 2 pangkat min 3 ketemunya adalah 1/8. Untuk yang satunya sama, untuk yang ini 5 pangkat min 4 ya sama seperti ini. Nah gitu, maka ketemunya nanti 5 pangkat min 4 itu adalah 1/5 pangkat 4. Berarti bilangan dipangkatkan dengan bilangan negatif belum tentu hasilnya negatif, tetapi hasilnya ini positif. Ini masih letaknya dalam garis bilangan di kanan 0, masih positif. Kalau yang ini min 3 pangkat min 2, maka hasilnya adalah min 1 dibagi min 3 pangkat 2. Min 3 pangkat 2 juga positif. Berarti 1 dibagi positif hasilnya juga positif. Jadi ini negatif dipangkatkan negatif pun masih ketemunya positif. Jadi nanti bilangan itu belum tentu dipangkatkan negatif kemudian hasilnya negatif. Belum tentu. Sehingga kesimpulannya, kalau ada bilangan real A dipangkatkan min N, pangkatnya min N ya, pangkatnya min N, maka bisa diubah menjadi menjadi 1/A pangkat N. Saya ulangi, A itu semua bilangan dipangkatkan min N, pangkatnya negatif, itu bisa diubah menjadi 1/A pangkat N. Gatekne pangkatnya A yang di sebelah kanan ini sudah positif, kalau yang ini negatif. Ya, berarti ini adalah merubah bilangan berpangkat negatif menjadi pangkat positif dengan rumus ini. Yang ketiga, anak-anak sekalian, bilangan pangkat pecahan. Perhatikan ini, saya memiliki tulisan 9 pangkat setengah. 9 bilangan real, setengah itu bilangan pecahan. Berarti ini adalah bilangan pangkat pecahan. Dan saya memiliki ini, akar 9. Ini bilangan bentuk akar. Maka mari kita coba tinjau dari 9 pangkat setengah itu bagaimana. Saya ubah 9 itu menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan 9. 9 pangkat setengah, 3 pangkat 2 pangkat setengah. Padahal sifat yang lalu kita memiliki, sudah pelajari sifat A pangkat M dipangkatkan N itu A pangkat M kali N. Seperti ini. Maka kalau ada 3 pangkat 2 dipangkatkan setengah, hasilnya menjadi 3 pangkat 2 kali setengah. Nah, berapa? 2 kali setengah. 2 kali setengah itu ya 2/2. Jadi 3 pangkat 2/2. Kemudian 2/2 itu 1. Menjadi 3 pangkat 1. Ketemunya 3. Kemudian coba kita lihat. Sekarang berapa akar 9?
Misalnya akar 9 itu dilambangkan X, maka kalau X kali X ketemunya 9. Berapa kali berapa ketemunya 9, maka jawabannya kita sudah tahu 3 kan gitu ya. Jadi kalau dikuadratkan ketemunya 9. Padahal saya menemukan angka 3 kali 3 itu kalau 3 kali 3 itu kalau disuruh mencari hasilnya 9 ya, maka kemudian akar 9 itu hasilnya 3. Maka ditemukan anak-anak di sini bilangan pangkat ketemunya 3, yaitu 9 pangkat setengah itu 3. Kemudian akar 9 juga 3. Nah, ini dua-duanya hasilnya sama. Maka kesimpulannya 9 pangkat setengah itu sama dengan akar 9. Jadi ini merubah bilangan bentuk pangkat menjadi bentuk akar itu seperti ini. 9 pangkat setengah akar 9. Nah, kalau nanti 3 pangkat setengah ya akar 3. 5 pangkat setengah ya akar 5. 10 pangkat setengah ya akar 10 kan begitu ya. Atau bisa juga ditulis dengan menggunakan lambang begini. 9 pangkat setengah sama dengan akar pangkat 2 dari 9. Nah, kadang-kadang angka 2-nya ini disetip, dihilangkan seperti ini, nggak kelihatan, nggak ditulis. Nah, kalau nggak ditulis seperti ini berarti akar pangkat 2 ya, akar pangkat 2. Oke, selesai untuk bilangan pecahan khususnya pangkat setengah. Berarti bisa dirubah ke dalam bentuk akar. Kemudian yang berikutnya anak-anak sekalian, coba sekarang ini 8 pangkat 2 per 3 dan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Mari kita lihat. 8 pangkat 2 per 3 itu bisa saya rubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini kan 2 kali 2 kali 2 8 kan ya, ketemu ini 8. Nah, 8 itu pangkatnya 2 per 3. Nah, di sini juga saya pangkatkan lagi 2 per 3. Maka sesuai dengan rumus ini, maka kemudian dikalikan 2 pangkat 3 kali 2 per 3. Jadi pangkatnya adalah perkalian 3 dan 2 per 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 6 per 3. 6 per 3 atau 6 dibagi 3 itu 2, menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 2 ditambah 2 dikali 2 ketemunya 4. Kemudian akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2, 8 pangkat 2 itu 8 kali 8 64. Oh, berarti tulisan ini akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 itu bisa saya tulis akar pangkat 3 dari 64. Misalnya sama dengan X. Nah, saya ini berarti tulisannya berapa kali berapa kali berapa, berarti 3 kali, hasilnya 64. Kan gitu. Berapa X kan berapa dikali berapa kali berapa ketemunya 64. Saya mencoba 4 kali 4 kali 4 itu ketemunya 64. Oh, berarti kesimpulannya akar pangkat 3 dari 64 itu 4 gitu. Ya. Jadi X kali X kali X ketemunya 64. Saya mencoba 4 kali 4 kali 4 kok ketemunya 64, maka berarti akar A pangkat 3 dari 64 adalah 4 ya. Nah, sama, berarti kesimpulannya 8 pangkat 2 per 3 ketemunya dapat ditulis menjadi akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Gatekne ini tanda pangkatnya di sini, plus ini yang bawah ini menjadi akar pangkat ya. Secara umum bisa ditulis A pangkat N per M bisa dirubah ke dalam bentuk akar menjadi akar pangkat M dari A pangkat N. Ini perhatikan anak-anak, catat ini nanti dipakai untuk menyelesaikan soal-soal. Ini anak-anak untuk bilangan pangkat pecahan. Kemudian bentuk akar. Kita sudah mengenal bentuk akar, yaitu bilangan yang berada di bawah tanda akar ini seperti huruf V ini. Ini dibaca B akar A tambah C akar A. Ini sama-sama akar A, berarti sejenis, bisa dijumlahkan menjadi B plus C akar A. Yang pengurangan B akar A kurangi C akar A ya B min C akar A. Terus kalau dikalikan akar A kali akar B ya akar A kali B ya, akar AB. Akar dari A per B ya menjadi akar A dibagi akar B, atau dibalik juga boleh. Jadi akar A dibagi akar B menjadi akar A per B gitu. Kemudian mari kita lanjutkan anak-anak, menghemat waktu untuk bilangan-bilangan berpangkat ini. Ubahlah ke dalam bilangan pangkat positif.
Ini ada 3 soal. Nomor 1 bilangan pangkat min 3, nomor 2 bilangan pangkat min 2, yang nomor 3 bentuk akar. Nah, kita diminta untuk merubah ke dalam bilangan pangkat positif. Jawabnya nomor 1. 6 pangkat min 3 sesuai dengan sifat ini tadi barusan kita temukan, maka ya A-nya adalah 6, N-nya 3, berarti menjadi 1 per A pangkat N ya, berarti menjadi 1 dibagi 6 pangkat 3. Sudah selesai. Bilangannya kan sudah positif ini pangkatnya. Perintahnya ubahlah ke pangkat positif. Nah, ini sudah selesai nomor 1. Sekarang nomor 2. 1/4 pangkat min 2. Ya, lihat ini lagi, seperti ini lagi. Ya, hasilnya adalah 1 per 1/4 pangkat 2. Ya, 1/4 pangkat 2 itu adalah 1 per ya, 1 kuadrat ya 1, 4 kuadrat 16. Berarti 1 per 1/16. Dibalik menjadi perkalian, 1 kali 16 per 1, ketemunya adalah 16. Nah, ini perhatikan bilangan pangkat negatif ternyata hasilnya positif. Yang terakhir yang 3. Akar pangkat 4 dari 8 pangkat 5 kalau dirubah ke dalam bentuk pangkat positif, ya 5 ini sebagai pangkat, 4 ini sebagai akar, sehingga nanti 5 di atas, 4 di bawah menjadi begini. Ya, nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ini 8 pangkat 5 dibagi 4. 8 pangkat 5 per 4. Kemudian contoh berikutnya anak-anak menghitung nilai dari bilangan berpangkat. Seperti ini. Jawabannya adalah setengah pangkat min 2 kali setengah pangkat 0. Kita sudah tahu ya, berapapun bilangannya pangkat 0 itu 1. Berarti ini langsung hasilnya 1. 1 dikali dengan bilangan, ya bilangan itu sendiri. Setengah pangkat min 2 berarti 1 per setengah pangkat 2. Nah, ini setengahnya dalam bentuk desimal. Setengah kuadrat itu setengah kali setengah. Setengah kali setengah itu 1/4 atau 0,25. Nah, ini 1 per 0,25. 1 dibagi 1/4, ketemunya adalah 4. 1 dibagi 1/4, ketemunya 4. Contoh soal berikutnya, sederhanakanlah bentuk akar ini. Ini kita manfaatkan sifat dari bilangan bentuk akar. Yang pertama, akar 48. Yang kedua, akar 125. Yang namanya menyederhanakan itu adalah memperkecil bilangan yang ada dalam tanda akar ini diperkecil. Jawabannya untuk yang pertama, akar 48 ini bisa saya pecah menjadi 16 kali 3. Coba hitung 16 kali 3. Betul ya, ketemunya 48. Nah, berarti menjadi akar dari 16 kali 3. Nah, ini berdasarkan sifat ya dipecah menjadi akar 16 kali akar 3. Akar 16 kamu semua sudah tahu. Berapa kali berapa ketemunya 16. Nah, maka hasilnya 4. 4 kali akar 3 disingkat 4 akar 3. Lanjut nomor 2. Akar 125 ini bisa saya pecah menjadi 125 itu 25 kali 5. Maka ini menjadi akar 25 kali akar 5. Akar 5 bilangannya pecahan, tidak bulat. Yang 25 ini akar 25 ini berarti berapa kali berapa ketemunya 25. Nah, hasilnya adalah bilangan 5. Maka ini 5 kali akar 5. Jadi 5 kali akar 5. Ditulis menjadi 5 akar 5. Sehingga akar 125 menjadi 5 akar 5. Perhatikan, tadinya bilangannya adalah 125, 125 ini menjadi akar 5, kan sudah kecil. Ini 48 ya menjadi 3. Nah, inilah namanya menyederhanakan bentuk akar. Kemudian contoh berikutnya, sederhanakanlah bentuk seperti ini. Akar 12 tambah akar 75 kurangi akar 27. Jawabannya perhatikan, 12 ini saya pecah menjadi seperti ini, atau sebaliknya ya, dipecah menjadi 12 itu 4 kali 3. 75 itu 25 kali 3.
27 itu adalah 9 kali 3. Perhatikan ya. Kalau saya pecah, di sini ada akar 4 kali akar 3 tambah akar 25 kali akar 3 kurangi akar 9 kali akar 3. Nah, yang saya lingkari kuning ini adalah bilangan bentuk akar tetapi hasilnya bulat. Namanya ini bilangan kuadrat. Akar 4 kita tahu 2, akar 25 itu ketemunya 5, akar 9 itu hasilnya 3. Sedangkan yang saya lingkari merah ini adalah bentuk akar, tidak bisa ditulis dalam bentuk bilangan bulat karena ini bilangan bentuk akar ya, namanya bilangan irrasional ya. Maka yang kuning ini kita ganti menjadi 2, akar 4 jadi 2, akar 25 menjadi 5, akar 9 jadi 3. Maka menjadi seperti ini. Akar 3 yang saya lingkari merah ya tetap ditulis akar 3, akar 3, akar 3 ya. Kita sederhanakan menjadi 2 akar 3 tambah 5 akar 3 kurangi 3 akar 3, terus 2 tambah 5 kurangi 3, akar 3-nya tulis 1 saja, ini diberi tanda kurung. Kemudian ini 2 tambah 5 7 kurangi 3 4 akar 3. Sehingga bentuk akar yang panjang ini berubah menjadi satu bentuk akar yang sederhana seperti ini. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Sudah paling sederhana. Demikian anak-anak materi pada pagi hari ini. Mohon video ini diulang lagi agar kamu mendapatkan pengertian yang lengkap, pengertian yang yang jelas. Kemudian nanti bisa kamu kerjakan kuis maupun soal-soal yang saya berikan, dicoba sambil membaca yang ada di dalam buku. Materinya sudah lengkap, bisa kamu pelajari. Kalau dalam video ini hanya materi-materi yang penting saja yang saya sampaikan. Cukup sekian, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.